Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu pagi ini? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita berdoa dan dilanjutkan dengan murojaah surat Al-Ikhlas ya, sebagai pembiasaan kita. Nah, Ibu minta kepada ketua kelasnya, kepada Bustami, silakan dipimpin doanya. Maaf Ibu, lagi sariawan. Kenapa Bustami nggak dengar suara Ibu? Enggak Ibu, kurang jelas. Zamur juga tidak mendengar suara Ibu. Dengar, Bu. Baiklah. Kalau begitu silakan Zamnur saja yang membaca doanya ya, diawali dengan surah Al-Fatihah. Kemudian berdoa, setelah itu kita murojaah surah Al-Ikhlas. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berdoa mulai. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Mari sama-sama teman-teman kita murojaah surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Sama-sama, Bu. Ya, pada pagi hari ini kita itu akan membahas materi tentang toharoh, hadas, dan najis. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Mandi, Bu. Siapa yang tidak hadir? Mandi itu hadir, Bu. Kurang dengar nih. Ibu Nurhayani, ya? Bu. Ibu Nurhayani berhalangan. Oh, WC dia, Bu. dia? Ke WC. Oh, iyalah. Baik, sekarang kita akan memasuki pelajaran kita tentang toharoh, hadas, dan najis. Kita seperti biasa akan melakukan pembelajaran dengan metode diskusi. Nah, diskusinya kemarin sudah Ibu bagikan ya. Kita cuma membagi 2 kelompok. Nah, nanti anak-anak mendiskusikan materi yang sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti Ibu juga akan menampilkan secara garis besar materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, masih ingat kelompoknya atau Ibu sebutkan kembali? Kelompok 1, ya kelompok 1. Kelompok 1 Zamnur, ya. Bustami, Nurlaili, Asmarina, dan Nurhayani. Sedangkan kelompok 2 itu Siti Masruro, Siti Hajar. Siapa lagi ya?
Pokoknya nama yang disebutkan tadi lah. Darman Susilo, Bu. Oh iya, Darman Susilo ya, lupa Ibu. Ibu Karena ini Darman lupa. sering nggak datang ini, makanya Ibu jadi lupa sama Ya, dia. Bu, sering cabut dia, Bu. Baik, metode diskusi kita ini menggunakan metode karya kunjung. Metode karya kunjung itu nanti setelah anak-anak berdiskusi, hasil diskusi anak-anak itu anak-anak kunjungkan ke kelompok lain. Contoh nih, hasil diskusi kelompok 1 dikunjungkan ke kelompok 2. Nanti kelompok 2-nya menanggapi. Kemudian hasil diskusi kelompok 2 dikunjungkan ke kelompok 1 dan kelompok 1-nya menanggapi ya. Paham ya instruksinya? Paham ya? Baiklah kalau begitu. Sekarang anak-anak sudah lihat itu PPT yang di layar? Sudah, Bu. lihat ya. Di sana itu ada pengertian toharoh secara bahasa dan secara lisan. Anak-anak bisa lihat dan bisa baca. Kemudian selain membahas tentang pengertian toharoh, kita juga membahas tentang definisi hadas dan najis. Nah, bisa dilihat kan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Alhamdulillah. Anak-anak bisa baca. Nanti untuk lebih jelasnya anak-anak juga bisa lihat di lembaran materi yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Baik, sekarang kita lanjut ke macam-macam. Nah, hadas ini ada macam-macamnya loh. Ada hadas kecil, ada juga hadas besar. Kemudian selain macam-macam hadas, ada juga namanya macam-macam najis, ya. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Nah, yang menjadi bahan diskusi anak-anak semuanya, kelompok 1 membahas materi tentang macam-macam najis. Sedangkan kelompok 2 membahas materi yang berkaitan dengan hadas. Ya, Ibu ulangi yang pertama tadi ya. Untuk kelompok 1 membahas materi yang berkaitan dengan najis. Kelompok 2 membahas materi yang berkaitan dengan hadas. Apakah itu dia nanti pengertiannya, apakah itu nanti macam-macamnya atau contoh-contohnya ya. Paham kan instruksinya? Paham, Ibu. Paham ya? Kalau tidak paham silakan bertanya. Jangan diam saja ya. Baik. Kalau sudah paham instruksinya, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ingat ya, kelompok 1 membahas tentang hadas. Kelompok 1 membahas tentang najis, kelompok 2 membahas tentang hadas. Silakan. Ya, Bu. Permisi, Bu. Baik, anak-anak. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baiklah. Kalau begitu, silakan masing-masing kelompok mengunjungkan hasil diskusinya ke kelompok lain. Dan silakan dipresentasikan dengan perwakilan 1 orang. Kelompok 1 itu silakan Zamnur sebagai perwakilannya. Kemudian yang kelompok 2 itu Siti Masrurah ya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Baik. Zamnur itu tentang ini macam-macam hadis atau apa, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan hadis, dengan najis. Maaf ya. Ibu sakit gigi jadi agak belepotan ngomongnya. Yang satu-satu aja ya, Bu. Ya. Kelompok 1 najis apa aja kan? Ya, silakan. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan apa yang kami diskusikan bersama teman-teman kami tadi.
tentang macam-macam najis, spesifiknya yaitu najis mukhafafah. Ya. Ya. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Sebagai contohnya kita ketahui air kencing kanak-kanak laki-laki berusia kurang 2 tahun. Cara membersihkannya itu yaitu hanya dipercikkan air ke atas najis tersebut. Itu menurut kami, Bu. Terima kasih. Ya, bagus. Jawaban yang sangat tepat sekali. Beri aplaus kepada kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2, Siti Masrurah sebagai perwakilannya. Seluruh. Mana ini Siti Masrurahnya? Atau mungkin yang mewakilinya Ibu Siti Hajar? Siti Hajar, silakan. Loh, kemana ini? Masrurah sama Siti Hajar kemana? Tidak ada perwakilan dari kelompok 2? Darmanto. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin dari materi yang Ibu sampaikan ini ada yang tidak paham, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Ibu yang bertanya sama kalian. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Apa sih perbedaan hadas dan najis tuh, Bu? Kami sulit untuk membedakan apa yang hadas, apa yang najis. Itu. Tolong jelaskan sama kami. Kalau persamaannya, tahu? Kira-kira tahu tidak kalau persamaannya apa? Biasanya kalau ada persamaan, pasti ada perbedaan. Saya minta perbedaan aja, Bu. Persamaannya. Oke lah. Mungkin saya lemparkan dulu, mungkin ada yang bisa menanggapi. Ada yang bisa bantu jawab sebelum saya jawab? Baik, Bu. Baiklah, kalau tidak ada. Perbedaan hadas dan najis ya. Kalau hadas itu merupakan perbuatan atau tindakan ya, atau suatu keadaan. Sedangkan najis itu biasanya berupa benda ya. Kalau dia hadas itu tindakan seperti air itu kan benda, kencing juga benda ya. Kemudian apa lagi perbedaannya? Ada yang bisa menambahkan? Ya, jadi intinya itulah ya. Kalau hadas itu suatu yang berupa perbuatan atau tindakan atau keadaan seseorang, sedangkan najis itu yang berhubungan dan berkaitan dengan benda. Paham ya, Zamnur? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking sebentar ya. Apa, Bu? Ice breaking-nya itu untuk melatih pemahaman dan konsentrasi anak-anak. Anak-anak silakan ikuti yang Ibu instruksikan, ya. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Paham ya? Paham ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ikuti apa yang Ibu ucapkan. 1, 2, 3. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Berapa ya? Ayam. Ada berapa ayam? 2, Bu. Nah, terlihat Ismail Marzuki dia tidak konsentrasi. Kan instruksinya tadi ikuti apa yang Ibu ucapkan. Ibu kan nggak suruh jawab.
Ya? Nah, kalau ibu ngomong ada berapa ayam, harusnya kalian menjawab ada berapa ayam gitu. Oke ya, paham ya? Nah, baiklah. Berhubung ini waktunya sudah mau habis, ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Toharoh itu merupakan sesuatu yang dituntut atau kita sebagai manusia dituntut untuk selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan bersih, untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Ya, contoh kecil saja. Kalau kita makan, kita harus apa? Cuci tangan terlebih dahulu. Itu sebuah tindakan untuk menjaga kebersihan. Itu contoh kecil dari bersuci. Oke ya, paham ya? Paham, Bu. Baiklah kalau begitu. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Ya, silakan anak-anak nanti baca buku di rumah atau mungkin bisa melihat video di YouTube yang berhubungan dengan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita membaca Alhamdulillah. Sekian dulu ya anak-anak pertemuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.